Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa mendapatkan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan waktu luang untuk belajar, ya, menimba ilmu di mata pelajaran akidah akhlak. Nah, materi ini diperuntukkan kelas 8 atau materi ini berdasarkan KMA 183 untuk kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Ini adalah bab 6. Kali ini kita akan belajar di bab 6, yang mana bab 1 sampai 5 kita sudah bahas di uh, online meeting sebelumnya, ya. Di bab 6 ini sekaligus menjadi penutup semester, ya, jadi penutup semester yang mana dalam satu semester ada 6 bab. Dan ini adalah bab terakhir di semester 1. Baik, langsung saja sebelum kita awali pembelajaran, kita berdoa dulu, ya, berdoa dulu untuk mendapatkan keberkahan supaya ilmu yang kita dapatkan berkah. Al-Fatihah. Amin. Baik, kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Judul kita kali ini adalah kisah keteladanan salah satu Rasul Allah, yakni Nabi Musa alaihissalam. Nah, oke. Sebelum kita membahas sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau itu yang dilahirkan di Mesir pada tahun 1527 sebelum Masehi, Nabi Musa kita bahas sedikit flashback terkait kisah yang sungguh luar biasa, unforgettable, tidak terlupakan, yang mana Allah menyelamatkan bayi Musa ketika Nabi Musa masih bayi, ketika kerajaan atau ketika kepemimpinan Raja Fir'aun. Jadi sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang terlahir zaman pemerintahannya Raja Fir'aun. Ya, Raja Fir'aun itu raja yang zalim. Ketika itu tinggal di Mesir. Nah, karena kenapa dikatakan zalim? Karena Raja Fir'aun atau si Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai orang yang paling berkuasa. Memang raja tentu paling berkuasa. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Masya Allah. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan murka dari Allah. Karena takabur, merasa dirinya besar, agung. Nah, pada suatu malam, Fir'aun ini mendapatkan mimpi bahwa Mesir akan habis terbakar. Yang tersisa hanyalah kaum Bani Israel. Dan tentunya dari mimpi itu kaget dong. Memanggil ahlun nujum, ahli bintang. Ya, orang yang dapat meramal mimpi tersebut. Kata ahli nujum tersebut menyampaikan bahwa suatu saat akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang menumbangkan kekuasaan Fir'aun sebagai raja. Mendengar hal tersebut, Fir'aun itu memerintahkan pasukannya untuk mencari bayi-bayi laki-laki di seluruh sudut Mesir. Untuk diapakan? Untuk dibunuh. Supaya apa? Ya supaya mimpinya itu tidak benar-benar terjadi, gitu lah. Untuk menolak mimpi yang akan terjadi. Jadi seolah-olah dia menganggap ahli nujum itu benar, menganggap bahwa nanti memang akan ada anak laki-laki yang menggeser kekuasaannya, seperti itu. Ini tertuang pada Quran surah Al-Qasas ayat 7. Ya. Nah, Fir'aun itu kan seorang raja, punya istri namanya Siti Asiyah. Karena Siti Asiyah ini adalah istrinya orang atau seorang raja yang kafir, ya tetap nurut-nurut aja sebenarnya, karena belum ada yang bisa dijadikan patokan atau tuntunan. Hingga pada akhirnya ada salah satu keluarga Bani Israel yang mengandung bayi Musa. Akhirnya ketika lahir, dia khawatir.
Ya, dia khawatir. Siapa yang khawatir itu? Namanya Yukabat atau Yohanes Bilzal. Itu adalah ibunda dari Nabi Musa alaihi salam. Karena saking khawatirnya dan rasa takutnya, takut dibunuh anaknya, seolah-olah itu kayak mendapatkan ilham. Ya, seolah-olah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengintirkan putranya itu di Sungai Nil. Ternyata Sungai Nil itu eh, tembusnya atau sampai ke pemandiannya Fir'aun, ke istrinya Fir'aun. Tentunya Siti Asyah kaget. Oh, ini ada bayi. Sangat antusias. Kok bisa begitu? Karena waktu itu masih tidak ada anak. Jadi izin kepada Fir'aun untuk mengangkatnya sebagai anak angkat. Nabi Musa ingin dijadikan anak angkat. Nah, akhirnya diizinkan oleh Fir'aun dan luar biasa. Ibunya kan kangen ya. Ibunya kan kangen. Namanya Siti Asyah nggak punya AC karena tidak melahirkan. Akhirnya mengutus seluruh perempuan untuk menyusui. Tapi nggak ada yang dimau oleh Nabi Musa atau Musa kecil. Hingga pada akhirnya ibunya sendiri. Nggak tahu kan keluarga Fir'aun kalau itu ibunya. Yang mau disusui. Subhanallah, ini adalah kuasa Allah. Begitu ibunya datang, ternyata ibunya Musa mau nyusu. Dan nyusnya kepada siapa? Kepada ibunya sendiri. Ini subhanallah sekali. Ya, subhanallah. Tapi ketika Nabi Musa disodorkan asi-asi yang lain, menolaknya. Hanya susu atau wanita yang mampu menyusui Nabi Musa ya ibunya sendiri. Dan nggak tahu kalau itu ibunya sendiri. Ya otomatis ya dengan penuh cinta gitu lah. Menyusui, merawatnya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke sejarah kehidupan itu tadi sekilas ya tentang eh, cara menyelamatkan Nabi Musa, caranya Allah menyelamatkan Nabi Musa. Sekarang kita membahas sejarah kehidupannya. Bagaimana? Nah, Nabi Musa itu lahir di Mesir tahun 1527 sebelum Masehi. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Orang-orang Bani Israel itu pintar-pintar, kritis-kritis, cerdas-cerdas. Maka dari itu ada Nabi Musa yang diutus Allah untuk mengarahkan supaya ke jalan yang benar. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Ya. Dan Nabi Musa itu punya ayah namanya Imron bin Fahis bin Azir bin Lawi ila akhirihi sampai bin Abir itu ya, bin Syaleh dan seterusnya, bin Nuh tembusnya sampai Nabi Nuh. Jadi punya ayah namanya Imron dan punya ibu namanya Yukabat. Dihafalkan. Ayah dari Nabi Musa adalah Imron bin Fahis dan ibu Yokabat atau Yohanes. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu mempunyai beberapa anak. Ada yang namanya Alozar, Fakhah, Mita, Yasin, dan Ilyas. Ya, istri Nabi Musa adalah Syafuro, ya, putrinya Nabi Syuaib alaihissalam. Oke, lanjut. Nabi Musa ketika kecil itu ada tanda-tanda yang luar biasa, termasuk Nabi Musa ingin dibunuh Fir'aun ketika dipangku. Jadi Nabi Musa ketika dipangku Fir'aun itu jenggotnya ditarik-tarik, jenggotnya Fir'aun itu ditarik-tarik. Wah, ini maksudnya apa? Jangan-jangan anak ini nih, jangan-jangan anak ini nggak akan melengsarkanku ketika di masa mendatang, gitu. Ternyata ya Fir'aun itu kayak buat tantangan. Ini kalau benar-benar anak ini yang bisa meruntuhkan kejayaanku, maka aku akan segera membunuhnya. Ya kan? Dikasih pilihan akhirnya. Sama Asia, jangan dibunuh. Oke, aku nggak akan bunuh, tapi aku kasih pilihan. Ini ada bara api dan ini ada roti.
Jadi seolah-olah Nabi Musa waktu masih kecil dikasih pilihan. Ada roti dan ada bara api. Disuruh milih. Apabila yang dipilih roti, Nabi Musa akan dibunuh. Apabila yang dipilih bara api, maka akan dibiarkan hidup. Ketika Nabi Musa ingin mengambil roti, malaikat menampiknya sehingga yang diambil adalah bara api. Nah, karena ada diceritakan dalam sebuah hadis itu Nabi Musa sebenarnya mau ngambil roti, tapi sama malaikat itu dialihkan. Akhirnya tangannya memegang bara api dan dimakan sampai suaranya Nabi Musa itu cedal gitu lah. Nah, karena selamat dari ancaman Firaun itu atas izin Allah melalui perantara malaikat. Sejak 3 bulan hingga dewasa, jadi mulai umur 3 bulan sampai besar itu Nabi Musa itu tinggal di istana bersama Firaun dan Siti Asia, istri Firaun tadi. Ya. Nah, nama Nabi Musa itu yang ngasih nama Musa itu dari keluarganya Firaun malah. Ya, karena itu diberikan oleh keluarga Firaun artinya air. Itu air. Mungkin bahasa pasaran kali ya. Kalau bahasa Arabnya kan ma'un. Kalau ada kata moya. Air artinya air. Dan sa itu adalah tempat penemuannya di tepi Sungai Nil. Jadi Sa itu nama sebuah tempat di tepi Sungai Nil. Akhirnya digabung menjadi Musa. Ya, air di tepian Sungai Nil. Gitu kurang lebih kira-kira artinya seperti itu. Nah, selanjutnya Nabi Musa ketika sudah mulai beranjak dewasa, ketika berjalan-jalan melihat sebuah kota ya kan, ia melihat 2 laki-laki berkelahi. Jadi Nabi Musa itu melihat 2 orang berkelahi. Masing-masing ada yang dari Bani Israel bernama Samiri dan bangsa Mesir bernama Fatun. Nah, ketika ingin mendamaikan mereka, itu sama Fatun ditepis. Fatun itu dari Mesir, ya kan? Samiri dari Bani Israel. Jadi ya Sodam sedang bertengkar, ingin dipisahkan, tapi Fatunnya malah nggak mau, gitu loh. Ditepis ngapain ikut-ikut campur kayak gitu loh. Sebutan Nabi Musa itu langsung memukul kepala Fatun. Dia ternyata hanya dengan satu pukulan Fatun tewas, ya kan? Ini dalam Quran surah Al-Qasas ayat 16. Surah Al-Qasas sendiri surah nomor 28. Nah, dari kejadian kematian Fatun ini, yang orang Mesir tadi, itu tersebar beritanya. Tersebar di seluruh penjuru Mesir. Akhirnya si Nabi Musa itu kabur dari kota tersebut. Mulai dari situ kabur. Akhirnya lari dari Mesir, nggak tahu tujuannya kemana. Sampainya di Semenanjung Sinai, Teluk Akobah di selatan Palestina, ya di selatan Palestina. Jadi Musa itu tinggal di rumah Su'eb cukup lama. Nah, Su'eb itu adalah nama nabi ya, Nabi Su'eb ya. Jadi di selatannya Palestina, karena kabur dari Mesir itu cukup jauh ya. Karena Nabi Su'eb juga punya anak perempuan, ya sudah akhirnya menikahinya. Nabi Musa dijodohkan Nabi Su'eb dengan putrinya. Ya, putrinya itu istrinya Nabi Musa, namanya Safuro atau putri Syuaib. Nah, oke. Setelah sekian lama, Nabi Musa pulang ke Mesir. Izin kepada Syuaib untuk balik ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sampai di Bukit Tursina atau Bukit Sinai. Melihat api. Ya, dia berpikir bahwa api itu bisa digunakannya untuk obor. Tapi sejenak Nabi Musa meninggalkan istrinya dan mendapatkan api tersebut. Sesampainya di puncak, Nabi Musa melihat api itu menyala di batang pohon. Jadi ketika ngajak istrinya terhenti di Bukit Sinai, itu melihat api.
mau diambil untuk penerangan. Ternyata apinya itu malah nyala sendiri di batang pohon. Tapi nggak bakar pohon. Apinya itu nyala di pohon, tapi nggak bakar pohon. Nah, bisa dibayangkan kan ya? Ini kuasa Allah. Nabi Musa pun bingung. Terus turunlah wahyu dari Allah pada Quran surah Al-Qasas ayat 30 sampai 32. Ini adalah wahyu yang diturunkan kepada eh, Nabi Musa, ya. Dengan itu Nabi Musa punya mukjizat, yakni fisiknya kuat, tongkat. Tongkat itu salah satu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, dan tangan yang bersinar. Nah, oke, seperti itu. Nah, mendengar Nabi Musa itu akan balik ke Mesir, Firaun marah. Ya kan, bocah ini akan kembali ke Mesir. Akhirnya marah. Kenapa marah? Karena Nabi Musa datang ke Mesir itu membawa membawa ajaran baru. Ajaran baru itu yang dari Allah itu. Nah, takutnya dengan ajaran baru itu akan menjatuhkan martabatnya Fir'aun. Nah, begitu. Seperti halnya dikutip dalam Quran Surah Toha ayat 69. Nah, akhirnya ketika sampai ke istana, itu sudah disiapkan banyak penyihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Tapi qadarullah, tongkat mukjizat milik Nabi Musa dilemparkan juga. Karena tongkat-tongkat penyihir itu jadi ular, tongkatnya Nabi Musa juga jadi ular, tapi lebih besar dan memakan seluruh ular-ular yang lain. Nah, ya kan? Ini kisahnya tertuang di Al-Baqarah ayat 50 sampai Asy-Syu'ara ayat 63. Terus juga ketika Nabi Musa itu kabur atau pergi, dikejar oleh uh, Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi yang ngejar itu bukan hanya pengikutnya, plus Fir'aun yang ngejar. Sampai terpojok di tepi Laut Merah. Ya, di tepi Laut Merah. Akhirnya atas izin Allah mendapatkan mukjizat, mendapatkan wahyu, disuruh mukul tongkatnya ke Laut Merah tersebut, dan atas izin Allah laut itu terbelah menjadi dua. Ketika terbelah menjadi dua, pas pengikut Nabi Musa dan Nabi Musa itu sendiri sudah melewati laut tersebut, lautnya kembali tertutup dan hanyut, lenyap seluruh pengikut Nabi Musa beserta seluruh pengikut Fir'aun beserta Fir'aunnya. Namun Fir'aun sampai saat ini kenapa kok masih ada? Karena saking kesombongannya, itu bumi pun sampai menolak kehadiran Fir'aun. Dan bisa menjadikan ibrah dan pelajaran buat kita semua untuk tidak sombong. Ya, oke, selanjutnya Musa itu bermunajat di Bukit Sina. Ya, nah di sini tadi Musa kecil pernah memakan bara api, sudah mendapatkan ujian. Oke, Nabi Musa pulang ke Mesir, bermunajat di Bukit Sina, dan keluar dari Mesir, Nabi Musa bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju Bukit Sina untuk mendapatkan kitab panduan dari Allah. Kitabnya Nabi Musa apa? Taurat. Ya. Dan kitab Taurat itu ada 10 perintah dari Allah. Dan 10 perintah itu isi yang ada di dalam Taurat. Kalau kalian ada waktu bisa searching itu ada filmnya, The Ten Commandments. Commandments, apa bacanya seperti itu. Ada filmnya kok Nabi Musa. Tapi bukan Nabi Musanya itu, kurang lebih dapat inspirasi tentang Nabi Musa. The Ten Commandments. Nah, itu ada 10 perintah. Bisa kalian tonton filmnya. Nah, apa itu 10 perintah yang ditujukan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada pengikutnya? Yang pertama adalah akulah Tuhan. Nah, ini yang mengatakan Allah loh ya di dalam kitab Taurat. Kemudian jangan membuat bagimu patung sembahan. Jadi nggak boleh menyembah selain Allah. Intinya begitu. Yang tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Nggak boleh kita menyebutkan Allah itu sembarangan.
Gitu. Terus ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Jadi orang sekarang itu salah kaprah. Kenapa kok ke rumah ibadah hari Minggu? Ini yang non Muslim loh ya. Padahal sebenarnya yang dikuduskan atau yang disucikan itu hari Sabtu. Gitu. Hormatilah ayah ibumu. Nah, yang kelima ini hormatilah ayah ibumu. Disuruh oleh Allah untuk menghormati orang tua atau bapak dan ibu. Ya. Kemudian yang yang keenam, jangan membunuh. Jadi di ajaran kitab Taurat pun juga nggak boleh membunuh. Ya. Ketika membunuh, apa namanya? Ketika membunuh itu tidak boleh dalam agama Islam, tapi di Taurat juga, karena Al-Quran itu sebenarnya mengambil atau menyempurnakan isi Taurat itu sendiri. Ya, oke. Terus selanjutnya adalah jangan berzina, ya kan? Jangan berzina, nggak boleh berzina, karena berzina itu adalah perbuatan tercela dan itu sudah disampaikan di kitab Taurat. Ya, Allah sudah menyampaikan di kitab Taurat. Oke, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Nggak boleh jadi saksi dusta itu. Ya kan? Terus yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Kenapa? Karena jangan mengingini. Ini maksudnya itu, wah istri orang lain cantik, aku ingin memilikinya. Wah harta orang itu banyak, aku juga ingin memilikinya. Jadi dengki. Jadi pengen segalanya. Ya. Jadi pengen segalanya. Karena ketika kita mengingini milik teman kita, hati kita menjadi kotor, ya, menjadi keruh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, jadi ada 10 perintah Allah dalam kitab Taurat. Nah, jadi kita tadi sudah membahas tentang sejarah kehidupan Nabi Musa, kemudian berbagai hal yang dialami Nabi Musa dalam kehidupannya, dan kita selanjutnya meneladani sifat-sifatnya. Nah, ini ya. Jadi Nabi Musa itu patut kita teladani. Patut kita teladani. Karena Nabi Musa itu punya sifat pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Kok bisa Nabi Musa itu berani? Dikatakan pemberani. Karena ya buktinya saja, karena benar utusan Allah, berani. Tetap berani sama Raja Fir'aun. Karena Fir'aun sudah melampaui batas. Gitulah. Terus taat kepada Allah. Kenapa? Taat kepada Allah. Ya iyalah, namanya juga Rasul Allah, tentunya taat kepada Allah. Dan kita bisa meneladaninya. Karena taatnya itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi memaksimalkan waktu, jiwa, tenaga, kehidupannya bahkan untuk taat kepada Allah. Ketekunan dalam belajar. Di sini juga kita meneladani sifat Nabi Musa. Kenapa ada kalimat ketekunan dalam belajar? Karena Nabi Musa juga belajar. Sama siapa? Sama Nabi Khidir. Wah, ya kan? Sama Nabi Khidir. Dikisahkan juga dalam Al-Quran itu. Kemudian sikap suka membela yang lemah. Nah, buktinya ketika Nabi Musa melihat Samiri dan tadi yang dibunuh sampai mati itu karena merasa bahwa itu lemah. Kalau nggak dibantu kasihan akan ditonjokin. Akhirnya qadarullah dia nonjok langsung membuat tewas. Sabar dalam berdakwah. Nabi Musa juga dikatakan nabi yang sabar karena dakwahnya kepada penguasa tak kenal lelah. Dan itu semua yang bisa kita teladani. Mulai dari pemberani dalam menyampaikan kebenaran, taatnya kepada Allah, tekun dalam belajarnya, sikap suka membela yang lemah, sabar dalam berdakwah, dan sebenarnya masih banyak lagi yang tidak dituliskan satu-satu. Setidaknya itu yang bisa kita petik dan ambil pelajaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah belajar bersama tentang Nabi Musa ya, keteladanan Nabi Musa. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang mulia
pribadi yang sabar, tangguh, semangat, seperti halnya Nabi Musa, atau teladan-teladan yang bisa kita contoh kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada yang belum dipahami dari penjelasan singkat ini, bisa ditanyakan di DM Instagram ya @rofi.jackson. Bisa sharing juga, materinya juga ada kalau mau, PowerPoint-nya dan lain sebagainya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak kesalahan atau banyak hal-hal yang kurang tepat. Lastu bi khairin minkum wa lastu bi ahsan minkum. Syukron ala kulli ihtimamkum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.